Oke. Baik. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-'arabiyyah aghna 'an lughat usluban wa ta'biran wa ja'ala al-lughata allati takallama biha sayyidul anbiya wa yatakallamu biha malayin al-atqiya wal awliya wal atqiya wa katabaha kalamun rabbun nasi jami'an. Oke, ayuhal musyahidun, penonton sekalian, pertama-tama tak lupa pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seminimalnya mengucapkan kalimatul alhamdulillah, dan juga tak lupa pula kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oke, penonton sekalian, perkenalkan di video kali ini, oke penonton semua, di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah proposal skripsi yang dimana hanya terbatas pada bab satunya saja. Ini merupakan tugas yang wajib kami lakukan pada salah satu mata kuliah, yakni mata kuliah metode penelitian yang dimana dosen pengampunya yakni Al-Ustazah Ibu Husnaini. Di sini yang akan kami presentasikan yaitu terkait cuma terbatas pada bab 1 dari proposal skripsi, yang dimana teman-teman nanti bisa lihat di slide atau PowerPoint yang akan kami bagikan di video kali ini. Jadi teman-teman bisa lihat di samping ada PowerPoint di mana judul penelitian kami itu terkait atau membahas tentang pengaruh model pembelajaran berbasis proyek terhadap peningkatan penguasaan mufradat siswa. Teman-teman juga nanti bisa lihat draft yang ada di deskripsi video ini jika teman-teman ingin mengakses atau melihat bagaimana penulisan bab 1 kami pada proposal skripsi ini. Oke, di slide pertama itu terdapat judul yang dimana kami sudah sebutkan tadi, merupakan pengaruh model pembelajaran berbasis proyek terhadap peningkatan penguasaan mufradat siswa, yang dimana juga itu studi kasusnya, studi penelitiannya itu berada di Madrasah Tsanawiyah Syafa'atul Quran Cabalu yang dilaksanakan oleh peneliti sendiri, yaitu saya atas nama Asril Saputra, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Oke, kita meloncat ke slide selanjutnya. Di sini ada bab 1, merupakan bab pendahuluan yang dimana menjelaskan terkait latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah, serta yang terakhir itu tujuan penelitian. Jadi yang akan kami jelaskan itu poin pentingnya itu terkait tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, serta rumusan masalah, dan terakhir itu tujuan penelitian. Oke, di slide selanjutnya itu ada latar belakang penelitian. Yang dimana poin pentingnya itu terkait terhadap pentingnya mufradat, yang dimana yang mendasari penelitian ini terkait tentang penting mufradat, yang mana penguasaan mufradat jika kita lihat adalah merupakan fondasi utama dalam keterampilan berbahasa, yang dimana jika kita lihat seandainya tidak ada mufradat, tidak ada kosakata, tidak mungkin keempat mahara baik itu membaca, menulis, berbicara, dan menyimak itu bisa diterapkan. Walaupun sejauh apapun seseorang terhadap kaidah bahasa Arab, akan tetapi nol mufradat itu tidak mungkin dia bisa menyusun sebuah kalimat. Begitu pula dengan menulis, berbicara, serta menyimak. Oke. Yang kedua itu yang melatar belakangi penelitian kami itu terhadap peran PJBL. Apa itu PJBL? Yaitu
yang sudah kami jelaskan di judul itu model pembelajaran berbasis project, yang mana model pembelajaran berbasis project itu dalam bahasa Inggrisnya itu project based learning, itu menawarkan solusi inovatif untuk keterlibatan aktif dalam dan pembelajaran bermakna. Kenapa? Karena kebanyakan jika kita lihat guru-guru itu walaupun sudah menerapkan berbagai model pembelajaran, itu peran atau pembelajaran berbasis project itu belum pernah diterapkan pada pembelajaran mufrodat. Yang kami harapkan dengan pembelajaran berbasis project ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran mufrodat bagi siswa atau santri di MTS Syafaatul Quran Cabalu. Oke, ketiga, jika kita lihat sebenarnya di slide selanjutnya ini kondisi realita lapangan. Kondisi realita lapangan, yang dimana di sini jelaskan menghafal kosakata secara mekanis tanpa memahami konteks penggunaan. Terkadang banyak siswa itu cuma menghafalkan kosakata, akan tetapi ketika menggunakan dalam berbicara, membaca serta menyimak, mereka tidak bisa menggunakan kosakata tersebut. Kalau ditanya bahasa Arab rumah itu apa, dia otomatis menjawab baitun. Akan tetapi ketika ada seorang berbicara tentang rumah, muncul kosakata rumah, ia tidak bisa menangkap bahwasanya yang dimaksud oleh orang tersebut merupakan rumah. Itu contohnya. Yang kedua, itu dominasi metode ceramah konvensional yang membuat siswa pasif. Ini merupakan suatu masalah yang penting. Padahal jika kita lihat di pembelajaran era digital sekarang itu seharusnya pembelajaran itu tertuju pada siswa, bukan pada guru, yang dimana metode ceramah konvensional itu guru cuma menjelaskan secara full. Dari A sampai Z, sedangkan siswa itu cuma mendengar. Sehingga apa? Kosakatanya tidak mungkin dapat dikuasai, apalagi lebih digunakan oleh siswa atau santri itu sendiri. Yang ketiga, jarangnya aktivitas yang menghasilkan produk bahasa yang nyata. Oleh karena itu, dengan adanya model pembelajaran berbasis project ini atau project based learning ini dapat menghasilkan produk bahasa yang nyata seperti buku kosakata dan yang lain-lain. Sehingga apa? Kosakatanya itu hasil proyeknya itu bukan cuma bermanfaat bagi siswa itu sendiri, akan tetapi juga bermanfaat bagi teman-temannya atau orang di luar sana. Oke, di sini ada landasan teoritis dan empiris, yang dimana pertama itu ada Hasanah, yang dimana penelitiannya dilakukan pada 2017. Beliau mengungkapkan teori PJBL merupakan keterlibatan siswa dan memperkuat pemahaman konsep bahasa melalui aktivitas proyek. Ini merupakan landasan. Yang kedua itu Rahmawati tahun 2020 menyediakan pemahaman belajar kontekstual yang berdampak pada meningkatnya retensi kosakata siswa. Ada Ma'ruf 2021, teorinya yang berbunyi penerapan PJBL meningkatkan motivasi dan kreativitas siswa dalam menghasilkan produk bahasa Arab. Oke. Adapun research gap dalam penelitian itu, banyak penelitian PJBL masih berfokus pada memahami kalam, berbicara atau qiraah, namun kajian khusus pada penguasaan mufradat masih terbatas. Seperti yang telah kami jelaskan di awal, masih sangat minim atau bahkan tidak ada model pembelajaran berbasis project ini diterapkan atau dikaitkan terhadap peningkatan mufradat. Oleh karena itu, kami sebagai peneliti melihat celah sehingga kami tertarik untuk meneliti terhadap pengaruh model pembelajaran berbasis project ini terhadap peningkatan
kemampuan dalam menguasai mufradat. Oke. Urgensi penelitian. Pentingnya memberikan bukti empiris mengenai efektivitas PJBL sebagai alternatif strategi pembelajaran yang relevan bagi guru madrasah. Ini penelitian sebenarnya, jika kita lihat, ini penelitian yang sangat penting. Kenapa? Karena seandainya betul-betul dilaksanakan model pembelajaran seperti ini, fokus siswa itu bisa meningkat sampai 100%. Sehingga inovasi dan strategi itu nilainya boleh sampai 10/10. Karena memang tujuannya itu berbasis proyek, sehingga guru itu cuma sebagai pengontrol, sebagai kontrol, sebagai pengawas, tidak lagi mengajar dengan metode ceramah konvensional sehingga siswa itu pasif. Oke, selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Dari latar belakang yang kami jelaskan tadi itu muncul beberapa masalah, yang dimana masalah yang harus kita lihat itu adanya rendahnya penguasaan mufradat pada hafalan mekanis. Kedua itu aktivitas belajar pasif, kurang ruang kreatif dan kolaboratif. Yang ketiga itu PJBL belum diterapkan secara optimal dalam konteks MTS. Selanjutnya ada batasan masalah. Jika kita lihat berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, itu penelitian ini dapat dibatasi pada pengkajian pengaruh penerapan model pembelajaran berbasis proyek terhadap peningkatan mufradat siswa di MTS Syafaatul Quran Cabalu. Yang mana fokus penelitian ini hanya mencakup aspek penguasaan mufradat atau kosakata bahasa Arab sebagai variabel hasil belajar, sementara keterampilan bahasa lainnya seperti membaca, menulis, berbicara, dan menyimak tidak menjadi fokus kajian. Jadi yang jadi batasan masalah kita ini pada proposal skripsi ini terbatas pada penguasaan mufradat siswa dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Oke. Nah, di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah pertama itu bagaimana penerapan PJBL di MTS Syafaatul Quran. Yang kedua itu bagaimana tingkat penguasaan mufradat sebelum dan sesudah dilaksanakannya project based learning tersebut. Dan fokus lanjutannya apakah terdapat pengaruh signifikan dan bagaimana respon dan hambatan siswa. Tentu teman-teman jika ingin lihat ini hasilnya akan terdapat pada hasil seminar skripsi dari proposal skripsi ini jika betul-betul diterima. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang dimana sini terbagi 3 poin, yaitu ada analisis pengaruh, deskripsi proses, dan respon, evaluasi respon. Yang dimana itu tujuannya pertama itu untuk mengukur sejauh mana project based learning ini memberikan kontribusi peningkatan mufradat. Yang kedua itu untuk mendeskripsikan proses dan penerapan project based learning secara sistematis, serta yang ketiga itu untuk mengetahui hambatan dan faktor pendukung selama pembelajaran. Oke, adapun tujuan selanjutnya itu bagi peneliti untuk menambah wawasan media pembelajaran yang relevan dan interaktif bagi siswa itu meningkatkan hasil belajar dan kreativitas kolaboratif, dan bagi sekolah sebagai masukan strategi untuk pengembangan kurikulum bahasa. Mungkin demikian yang dapat kami presentasikan. Mudah-mudahan apa yang kami presentasikan itu bermanfaat dan bisa menjadi contoh. Video ini merupakan video pembelajaran baik bagi teman-teman sebagai penonton dan terutama bagi kami sebagai peneliti, sebagai pembelajaran untuk apa? Pembelajaran untuk kami menyusun penelitian lebih baik ke depannya dan pembelajaran agar kami bisa mempresentasikan apapun itu dan secara lebih baik ke depannya.
Demikian, jika ada salah, mohon koreksinya, mohon sarannya. Jika ada benar, itu merupakan juga salah satu dari hasil kerja keras kami, dan tentunya kami kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiran walaysa akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen guys.